Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini teman-teman berjumpa lagi bersama Bunda Irna dalam pembelajaran jarak jauh tematik kelas 4. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan atau tanaman. Kali ini Bunda akan membahas tentang merawat tanaman. Teman-teman tahu tidak bahwa merawat tanaman merupakan kewajiban dari kita? Karena tanaman perlu dirawat secara rutin agar tetap hidup dan tumbuh dengan subur. Bagaimana cara merawat tanaman menurut teman-teman? Nah, untuk merawat tanaman, teman-teman harus disiram setiap pagi. Selain itu juga selalu disiangi atau dibersihkan dan diberi pupuk pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara merawat tanaman dan bagian-bagian dari tanaman atau tumbuhan, kali ini Bunda akan membahas mengenai salah satu sistem bercocok tanam, yaitu dengan sistem aeroponik. Aeroponik merupakan sebuah sistem bercocok tanam, pengembangan dari sistem hidroponik. Aeroponik memiliki sistem yang unik pada proses penyaluran nutrisinya. Perbedaan aeroponik dan hidroponik adalah pada proses penyaluran nutrisi. Jika aeroponik, pemberian nutrisi melalui sprinkler. Pada aeroponik, akar tanaman akan dibiarkan menggelantung di udara dan nutrisi akan disemprotkan melalui sprinkler yang diletakkan di bawah akar tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari sistem bercocok tanam aeroponik. Kelebihan sistem bercocok tanam menggunakan sistem aeroponik. Yang pertama, sistem aeroponik membantu lingkungan dengan menghemat air. Yang kedua, jumlah manusia yang terlibat berkurang. Yang ketiga, karena di udara, tanaman menerima oksigen lebih banyak. Yang keempat, oksigen tambahan yang diterima tanaman dapat menghambat pertumbuhan patogen berbahaya. Yang kelima, tanaman dapat memanfaatkan karbon dioksida yang di udara lebih banyak melakukan fotosintesis. Aeroponik termasuk jenis hidroponik yang diyakini dapat memberikan hasil panen yang memuaskan, sehingga aeroponik memiliki banyak kelebihan. Setelah teman-teman mempelajari sedikit tentang sistem bercocok tanam menggunakan sistem aeroponik, sekarang teman-teman belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam, yaitu tanaman atau tumbuhan. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dari karakteristik alam tersebut dapat mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah tertentu. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, di daerah pantai, sumber daya alam tumbuhan atau tanaman yang berada di pantai yaitu perkebunan pohon kelapa. Teman-teman sering melihat ya bahwa di daerah pantai banyak pohon kelapa. Selanjutnya, yang kedua, dataran rendah. Sumber daya alam tumbuhan atau tanaman yang berada di dataran rendah, salah satu contohnya adalah tanaman padi. Teman-teman pasti akan melihat persawahan jika berada di dataran rendah. Yang ketiga yaitu daerah dataran tinggi.
Sumber daya alam tumbuhan atau tanaman yang berada di dataran tinggi, salah satu contohnya adalah perkebunan teh. Teman-teman biasa melihat di daerah Puncak Bogor dan Bandung. Biasanya banyak perkebunan teh di pinggir jalan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan teh. Jika tanaman padi itu akan tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan tanaman teh akan tumbuh di suhu sekitar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Nah, tumbuhnya di daerah pegunungan. Kemudian, kalau tanaman padi itu dapat tumbuh pada suhu sekitar 23 derajat Celcius. Nah, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi itu adalah tanah sawah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Sedangkan tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Teman-teman, setelah teman-teman mengetahui bahwa jenis tanaman di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, sekarang kita akan membahas bahwa jenis tanaman atau jenis hasil panen yang bermutu tinggi juga dipengaruhi karena sistem budidayanya. Salah satu contohnya yaitu beras organik. Beras organik ini merupakan teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa bahan-bahan kimia sintetis. Tujuannya yaitu untuk menyediakan produk pertanian bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta tidak merusak lingkungan. Beras organik juga merupakan salah satu produk dari pertanian organik. Beras organik adalah beras yang berasal dari padi yang dibudidayakan atau cara tanamnya secara organik ya, tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Ciri utama budidaya padi organik itu menggunakan pupuk kimianya diganti dengan pupuk organik ya teman-teman. Pupuk organik itu digunakan sebagai pupuk dasar berupa kompos atau pupuk kandang. Nah, manfaat beras organik yaitu mengurangi masukan bahan kimia beracun ke dalam tubuh sehingga meningkatkan masukan nutrisi bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca di buku halaman 30 sampai halaman 46. Tetap semangat ya teman-teman dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.